اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Kita berjumpa di Beranda Al-Jihad. Tidak ada tidak ada tamu yang datang pada pagi hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 6. Sudah lewat pukul 6. Pukul 6 lewat beberapa menit. Tidak ada tamu yang bisa kami janjikan untuk berbincang-bincang di Beranda Al-Jihad pada pagi hari ini. Untuk kesekian kalinya saya masih sendiri menemui saudara-saudara sekalian. Ada sesuatu yang menarik yang bisa kita bicarakan dan itu erat kaitannya dengan pemakmuran masjid kita, yaitu surat yang dilayangkan oleh orang terkaya di Indonesia, yaitu dari pemilik itu Jarum, yang menyatakan tidak setuju untuk dilaksanakan PSBB yang isinya adalah lockdown yang akan dilaksanakan Gubernur Jakarta. Alasannya adalah bahwa lockdown terbatas yang diselenggarakan oleh Pemda Jakarta pada masa yang lalu tidak berhasil menghentikan penderita corona, dan statistik menunjukkan angka kenaikan, dan oleh karenanya maka akan percuma saja kita melaksanakan PSBB, kita melakukan pembatasan dalam skala besar dan lockdown yang serius. Dan dalam surat itu tentu dikatakan bahwa tidak perlu diadakan PSBB itu dan tidak akan mungkin menyetop laju pertumbuhan penderita penyakit yang disebabkan oleh corona ini. Oleh karenanya beliau minta itu diurungkan oleh Jokowi selaku penguasa pemerintahan tingkat pusat. Sebelumnya sudah ada beberapa tokoh yang nampak-nampaknya memang diminta untuk menyatakan tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini. Tetapi ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Anies Baswedan akan mengurungkan niatnya. Oleh karenanya surat disampaikan kepada Presiden, dan Presiden diminta untuk menghentikan rencana untuk lockdown besar-besaran oleh Jakarta. Bagi kita serahkan itu kepada pemerintah. Tetapi bagi
masjid yang kita kelola. Ada satu hal yang harus kita garis bawahi, nampaknya oleh banyak pihak itu sangat diyakini bahwa virus corona ini akan terus melaju, baik lockdown maupun tidak lockdown, karena aktivitas masyarakat pun tidak bisa dihentikan. Mereka akan mencari makan, dan untuk mencari makan itu mereka harus keluar rumah, dan keluar rumah itu berarti membuka peluang untuk berkembangnya virus corona ini. Oleh karenanya, daripada di lockdown tapi virus tetap berkembang, lebih baik tidak di lockdown saja. Itu yang diminta. Kalau tidak di lockdown dan tidak ada pembatasan besar-besaran, maka aktivitas perdagangan, aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar, dan itu tidak merugikan bagi pebisnis. Pebisnis akan mendapatkan kelancaran, keuntungan yang besar sebagaimana biasanya. Tetapi kalau lockdown, maka sudah dipastikan pihak pebisnis akan mengalami kerugian. Apalagi kalau seandainya pemerintah menyiapkan dana untuk membantu mereka-mereka yang terkena dampak daripada virus ini. Bagi kita, sekali lagi kita serahkan kepada pemerintah, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan segala sesuatunya. Tetapi bagi kita di masjid, yang penting sekarang ini, setelah kita mengetahui situasi bahwa lockdown atau tidak lockdown, PSBB atau tidak PSBB, maka virus ini diyakini oleh banyak pihak akan tetap berkembang. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi kita harus menyusun dan memperkuat ulang pelaksanaan tradisi-tradisi yang sebelumnya telah dibicarakan, bahwa kita harus memperkuat tradisi-tradisi, apapun istilah daripada tradisi itu, tetapi itu harus memperkuat daya tahan jamaah. Selain memperkuat daya tahan jamaah, menjaga kesehatan, cukup tidur, cukup makan, cukup istirahat, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah diviralkan di medsos dan mainstream dan di mana-mana pun. Tetapi yang lebih penting lagi bagi masjid harus bisa memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan dalam rangka itu, dan selalu menanamkan kesehatan dijaga dan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai masjid itu menjadi kloster atau tempat berkembang biaknya virus corona ini. Mereka yang sakit hendaknya menahan diri untuk tidak datang ke masjid, sedangkan bagi mereka yang datang ke masjid hendaknya mempersiapkan diri juga. Yang pertama pakai masker, cuci tangan ketika datang, dan cuci tangan ketika pulang. Sehingga kita pulang selalu dalam keadaan bersih, dan kita datang juga selalu dalam keadaan bersih. Sehingga kehadiran kita bukan merupakan ancaman bagi orang lain, dan kesehatan dan keperimaan tubuh kita juga membuat kita tidak gampang
Saudara-saudara sekalian, maka dalam hal ini sesungguhnya kekuatan itu sangat terletak kepada pengurus masjid. Bila pengurus masjid secara tertib dan disiplin melaksanakan protokol ini, insya Allah kita akan tetap sehat dan tidak mudah tertular. Jemaah kita merasa terlindungi. Tamu-tamu juga kita anjurkan untuk memakai masker bila akan sholat di masjid kita. Dan karena kita meminta tamu menggunakan masker dan cuci tangan, maka tentu saja kita sebagai tuan rumah lebih dahulu menunjukkan kedisiplinan kita. Kita pakai masker dan cuci tangan. Cuci tangan memang sudah tersedia fasilitasnya, dan pakai masker hendaknya kita bawa dari rumah atau kita siapkan sebelum keluar dari rumah. Dan tidak ada salahnya juga masjid menyiapkan masker itu. Masjid menyiapkan masker itu sekedar untuk membantu bagi mereka-mereka yang terlupa membawa, karena kita tidak tahu mereka yang datang itu apakah dalam kondisi sehat atau sehat. Oleh karena itu, selain kita memberikan himbauan-himbauan kepada jemaah dan tamu, kita juga mempersiapkan fasilitas untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mengantisipasi segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan. Di atas telah sedang terjadi pergolakan antara pemerintah di satu pihak dan pebisnis di pihak lain. Keinginan pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta, akan melockdown, tetapi keinginan para pebisnis, keinginan mereka yang punya uang banyak, justru lockdown tidak perlu dilaksanakan, PSBB tidak perlu dilaksanakan, dibuka saja sebagaimana biasa, tetapi dipersiapkan fasilitas untuk mengantisipasi bagi mereka yang terkena, dan dalam hal ini fasilitas rumah sakit dan lain sebagainya hendaknya bisa lebih dilengkapi, karena mereka juga meyakini bahwa apapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik lockdown ataupun tidak lockdown, baik PSBB maupun tidak PSBB, bahwa virus corona ini akan berkembang maju dan menunjukkan grafik yang naik. Oleh karena itu, marilah kita renungkan hal ini dan kita sebaiknya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang terbaik dalam rangka mengantisipasi ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.